Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Sampai pada adab seorang istri terhadap suaminya dan sebaliknya. Sampai pada adab yang nomor Bismillah, 19. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Kehidupan antara katanya ulama ridwanullah alaihim, kehidupan antara suami dan istri tidak mungkin akan bahagia, bersambung kebahagiaan tersebut dengan kebahagiaan akhirat illa idza usisa ala taqwa min awwali baitin wa zawjiyya uqimat ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi. Kehidupan antara kedua suami dalam masa hidup di dunia ini akan mendatangkan kebahagiaan yang bersambung di dunia dan di akhirat jika didasari kehidupan antara keduanya adalah dengan syariat Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaih. Dari mulai hari pertama pernikahan sudah zaujah sangat atau istri sangat paham dengan adab-adab sebagai istri kepada suami yang selayaknya dikerjakan. Begitu juga suami, ada adab-adab yang sangat dianjurkan untuk diamalkan sebagai suami terhadap istrinya. Di antara adab juga yaitu hak yang wajib dikerjakan oleh suami terhadap istri, begitu juga hak yang wajib dikerjakan istri kepada suaminya. Banyak dari kaum muslimin, bahkan bukan muslimin, yang mengharap kebahagiaan akan tetapi dia tidak memperhatikan poin-poin adab yang diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Rasulullah. Sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat sepele yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga wal-iyadzu billah. Walasiyama di zaman sekarang. Makanya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Demi Allah, imannya tidak akan sempurna kecuali seluruh perihal metode hidupnya sesuai dengan apa yang aku ajarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak keluar rumah kecuali terdapat urusan yang sangat penting. Lah, sangat dianjurkan bagi seorang istri untuk semakin bisa tinggal di rumah. Waktu Sayyidina wa Maulana Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, langsung Rasulullah membagi tugas di antara keduanya. Seraya Rasulullah mengatakan kepada keduanya, ya Ali minal bab ilal kharij alik. Ya Ali, dari pintu rumah keluar itu tugasmu. Ya Fatimah, dari pintu rumah ke dalam tugasmu. Artinya apa? Artinya kerjaan dalam rumah harus dipegang oleh seorang istri, dan kerjaan untuk mencari nafkah dipegang oleh seorang suami. Bukan dengan pengertian tidak boleh bagi seorang istri ikut kerja membantu suami, tidak boleh. Dalam syariat Islam seorang istri membantu suami, dan ini pun terjadi di sahabiyat. Beberapa sahabiyat ikut kerja membantu suaminya, cuman selama dengan batasan hukum syariat yang berlaku maka hukumnya boleh. Tapi kalau sudah kerjanya keluar dari batas hukum syariat yang berlaku, bisa menyebabkan sesuatu yang negatif dalam hubungan di antara keluarga itu sendiri, atau menyebabkan dosa paling minimnya. Itu ya. Tidak banyak berbincang dengan Di antara tetangganya. adab yang sangat dianjurkan untuk selalu istri senang dengan duduk di rumah. Keluar boleh untuk hajat atau darurat. Selama tidak ada hajat atau darurat, cukup untuk suami yang keluar rumah. Kecuali untuk menghadiri majelis taklim dengan ilmu-ilmu yang dia belum fahamin, maka selayaknya dia keluar rumah untuk mempelajari ilmu tersebut jika sang suami tidak mampu untuk mengajarinya atau tidak memahami ilmu yang ditanya oleh sang istri. Ayo. Tidak banyak berbincang dengan tetangganya. Nah, tidak berbanyak berbincang dengan tetangga karena seluruh musibah akan masuk kepada seorang hamba dari dua jalur yang paling besar. Jalur yang pertama dari jalur mulut, yaitu lisan. Jalur yang kedua dari jalur kemaluan. Musibah dan dosa ini masuknya paling besar dari dua jalur. Pertama jalur mulut, yang kedua dari jalur lisan. Salawatullah wassalamu alaih. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu banyak diam. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Sangat dianjurkan oleh kedua suami untuk tidak mengikuti perkembangan yang terjadi dari seluruh perihal yang tidak ada faedahnya dia untuk mendengarkan.
Jika suami tidak mengikuti perkembangan yang terjadi kecuali seutus sebatas kerjanya dia, istri menjaga pandangannya, tidak ridho dipandang kecuali oleh suaminya atau yang mahram, maka akan timbul ketenangan di antara keduanya. Sangat dianjurkan untuk tidak mengikuti perkembangan yang terjadi. Sebab fitnah apapun ada batasan waktunya, sebagaimana dijelaskan oleh ulama ridwanullahi alaihim. Satu kesalahan yang sangat besar kalau dua orang suami istri tinggal di satu rumah, cuman hatinya satu di masyrik, satu di maghrib. Badannya kumpul, hatinya pisah. Artinya apa? Suami duduk sebelah sana megang HP-nya, istri duduk sini megang HP-nya. Kapan dirasakan kenikmatan hidup dengan metode semacam ini? Salawatullah wassalamu alaih. Pernah suatu hari